Baiklah, karena ini sepertinya sudah lebih dari penjadwalan ya waktu mulainya. Mohon maaf, agak telat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kajian rutin kita yang dimulai dari bulan Juli ini, yaitu Kitab Maroh Labid. Adapun untuk pemateri pada malam hari ini yaitu yang pertama akan diisi oleh Ustadz Raihan dan yang kedua diisi oleh Gus Haidar. Baiklah, kita mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu yang akan diisi oleh Ustadz Hendrian. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Ustazah Alfa selaku moderator. Sudah terdengar belum suara saya? Sudah, Ustaz. Udah. Oh, saya yang belum. Apa? Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Asatid yang terhormat, kawan-kawan alumni PKU MUI Kabupaten Bekasi, dan juga yang lainnya. Tim kajian, Ustadz Afif, pemateri malam ini, Gus Haidar, dan juga asatid yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena saking banyaknya. Dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Kita bersyukur malam ini bisa bertemu di Zoom ini di tengah-tengah kesibukan asatid sekalian. Ini belum semuanya bergabung karena sangat banyak kesibukannya ya. Gus Haidar, saya izin pakai PowerPoint ya. Monggo, Ustaz. Oh, udah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi pertama ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya ada dua dalil yang menjelaskan bahwasanya Quran itu adalah sumber ajaran. Yang pertama ada di surah Al-Isra ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Di sini menyatakan bahwa Quran itu yahdi, akan memberikan satu petunjuk. Kemudian dia juga menjadi wa yubasyshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Kemudian dalil yang kedua itu di An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan. Jadi ternyata Quran itu adalah
memiliki penjelasan likulli syai' atas segala sesuatu. Kemudian juga sama, hudan sebagai petunjuk, warahmatan sebagai rahmat, wa busyra dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah kepada Allah. Nah, ini adalah dua dalil Quran yang menunjukkan bahwa Quran itu adalah sumber ajaran. Tentu di ayat lain masih banyak lagi yang menjelaskan ini, dan juga di dalam hadis-hadis Nabi, taraktu fikum amrani, kemudian di ujungnya itu kitab Allah yang maksud itu adalah Al-Quran. Berikutnya, Al-Quran itu adalah petunjuk tentang jalan hidup manusia. Kenapa dia dijadikan sebagai sumber ajaran? Karena Quran itu mengandung petunjuk tentang jalan hidup manusia. Nah, kepada apa manusia ditunjuki? Kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Maka di sini kita bisa memetakan bahwa ajaran dan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu seputar akidah, hukum, ibadah, dan juga akhlak. Nah, yang mana kesemuanya ini tentang akidahnya, hukum, akhlaknya, ibadahnya, ini akan mengantarkan kepada sini, kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi kalau Quran bicara tentang akidah, nanti itu adalah untuk mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Quran mengajarkan tentang hukum, mengajarkan tentang ibadah, mengajarkan tentang akhlak, itu adalah untuk mengantarkan kepada kebahagiaan. Nah, oke, next. Nah, di antara ulama itu ada yang memberikan tema. Di sini contohnya adalah Fazlur Rahman di dalam bukunya Major Themes of the Quran. Saya punya terjemahannya, tema-tema pokok Al-Quran. Nah, Rahman ini membagi kandungan yang ada di dalam Quran itu menjadi 8 tema. Tema pertama adalah tentang Tuhan. Jadi Rahman ini termasuk orang yang berpegang bahwasanya Quran itu sebenarnya sepenuhnya adalah diturunkan untuk manusia. Tapi walaupun begitu ada juga pembicaraan tentang Tuhan. Nah, maka di sini tema pokok Quran yang pertama itu adalah tentang Tuhan. Kemudian yang kedua adalah manusia sebagai individu. Kemudian ada juga peran manusia di dalam masyarakat. Selain itu, Quran juga berbicara tentang alam semesta. Kemudian kenabian dan wahyu, eskatologi, setan dan kejahatan, sampai kepada nanti kelahiran masyarakat muslim. Nah, tapi kalau kita menyimak, tema yang dibagi oleh Rahman ini juga kembali kepada tujuan yang tadi. Sama ke sini. Itu adalah petunjuk tentang jalan hidup manusia. Jadi ketika Quran berbicara tentang Tuhan, itu untuk mengantarkan manusia kepada kebahagiaan tadi. Sampai kepada Quran berbicara tentang setan dan kejahatan, kenabian, eskatologi, itu tujuannya adalah untuk mengantarkan manusia kepada jalan kebahagiaan tadi. Ada juga Muhammad Rashid Ridha, ini menjelaskan tentang 3 ajaran pokok Al-Quran. Beliau membaca Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dari kata wa yuzakkihim di sini Rashid Ridha menyimpulkan ajaran Quran itu adalah tentang tazkiyah. Lalu kemudian Ridha memahami tazkiyah ini sebagai pendidikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa yu'allimuhumul kitab. Nah, Alkitab dipahami Ridha sebagai ilmu pengetahuan atau yang berasal dari tulisan dan juga bacaan. Kemudian yang ketiga adalah al-hikmah. Al-hikmah ini dimaknai oleh Rashid Ridha sebagai filsafat, yaitu ilmu untuk membangkitkan perbuatan yang salih, perbuatan yang baik. Yang berikutnya, ini slide terakhir saya, karena saya nggak banyak-banyak, nanti banyaknya sama Gus Haidar aja yang lebih penting. Nah, jadi kita mesti memposisikan Quran itu sebagai sumber. Nah, ini yang penting untuk kita jadikan paradigma bersama, bahwa Quran itu adalah sebagai sebuah sumber.
Nah, kenapa dia dikatakan sebagai sumber? Di sini ada kalimat menarik dari Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Beliau punya buku judulnya Membumikan Ulumul Quran. Salah satunya di sana beliau menjelaskan tentang pentingnya tafsir. Kata beliau begini, walaupun pesan-pesan Al-Quran bisa dipahami dengan mudah, tapi ternyata Al-Quran masih membutuhkan penafsiran. Jadi beliau menyatakan bahwa Quran itu pesannya bisa dipahami dengan mudah, tapi tidak bisa dimudah-mudahkan. Maka perlu ada perangkat tafsir yang bisa menjelaskan makna daripada Al-Quran tersebut. Karena terkadang kita menemui ayat yang tidak bisa langsung dipahami sepintas saja dengan melihat satu teks secara parsial. Maka perlu tafsir yang nanti tafsir ini akan memberikan gambaran secara komprehensif. Nah, salah satu upaya itu adalah yang kita akan lakukan melalui kajian rutin di sini. Nah, kemudian di antara faktor kenapa tafsir itu dibutuhkan, jadi kita punya paradigma Quran ini sebagai sumber. Nah, ternyata sebagai sumber, terkadang Quran itu memberikan gambaran yang menjelaskan kondisi atau konteks pada abad ke-7. Maka nanti penerapannya itu belum tentu sama dengan apa yang dibicarakan secara tekstual oleh Al-Quran. Ini kita bisa lihat ada ada segitiga maksudnya. Ada segitiga. Di sini ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebuah teks. Jadi Al-Quran sebagai teks. Gimana sih Indonesia? Nah, sebagai teks. Sebagai teks, Quran ini turunnya di abad ke-7. Maka dia punya konteks yang berhubungan dengan abad ke-7 ketika Quran itu turun waktu itu. Nah, ketika kita ingin menafsirkan Quran dalam abad ke-21, maka kita juga harus memperhatikan konteks penafsir yang mana itu adalah berada di abad ke-21. Ini kan ada jarak yang sangat jauh nih, dari abad ke-7 sampai ke abad ke-7. Sehingga ketika kita menjadikan Quran sebagai sumber, itu bukan berarti kita langsung membaca teksnya, kemudian menerapkan teks itu secara literal pada masa sekarang. Karena bisa saja ada perubahan konteks yang itu mempengaruhi perubahan makna. Jadi yang bersifat bersifat statis itu adalah teks Qurannya, tapi penafsiran ini bisa bersifat dinamis. Maka nanti dalam penafsiran ini bisa saja ada perbedaan penafsiran yang terkadang perbedaan tanawu, perbedaan dalam bentuk ragam, ada juga perbedaan yang ta'arud, kontradiktif, itu mungkin saja terjadi di dalam tafsir. Jadi yang tetap itu Al-Quran, sementara tafsir ini bisa berubah dan sesuai dengan konteks yang dinamis. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan judul Al-Quran sebagai sumber ajaran. Kita akan lanjutkan nanti dengan tema-tema lainnya di kajian berikutnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Hendrian yang telah membawakan tema yang tadi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, yang dimana Al-Quran itu petunjuk tentang jalan hidup manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pembahasan tafsir surat Al-Fatihah, kitab tafsir Maroh Labid, yang akan dibawakan oleh Gus Haidar. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan wa karrama habibahu bi inzalil Qur'an wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dawil 'ulumi wal irfan
mi yaumina hada ila yaumin nahda amma ba'd. Baiklah para asatiz wal ustadz dan para guru-guru saya yang hadir dalam pengajian rutin bulanan, ini kitab Marah Labib. Sebenarnya ada pembukaan dulu ini dari ketuanya, tapi beliau sedang sibuk jadi tidak bisa membersamai. Tapi insya Allah nanti di tengah-tengah beliau bisa hadir. Jadi ini perdana daripada alumni PKU, Pendidikan Kader Ulama Majelis Indonesia angkatan pertama tahun 2023. Jadi ini yang paling perdana, dan insya Allah nanti di kedepannya semua alumni dari PKU ini angkatan pertama akan mengisi setiap bulannya insya Allah sampai dijadwalkan di tahun 2025 insya Allah. Jadi kita menghatamkan tafsir Marah Labid sampai 30 juz hatam insya Allah. Baiklah, sebentar. Screen-nya sudah ini ya, sudah muncul para kiai. Sudah Gus, sudah. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja karena takut kemalaman juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu yanfa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini memulainya dengan 3 bagian di sini. Jadi yang pertama nanti disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini terkait tentang kriteria surat Fatihah. Kemudian di sini nanti ada ilmu-ilmu pokok yang ada di surat Fatihah dan barulah tafsirnya. Memang rada unik di sini. Nuansa ketelitian beliau ini sangat terlihat dari kitab-kitab Taurat sebeliau. Banyak ya, Nihayatul Zain, yang muqaddimahnya tuh dijelaskan dari bismillah, alhamdulillah, hadana li hada wa ma kunna linahtadi ila akhirih, itu sangat detail dan termasuk pada tafsir Marah Labid. Suratul Fatihah, yakni suratul Fatihah yang artinya itu pembukaan. Makiyatu sab'u ayatin tiswa ishruna kalimatan mi'atun wa salasatun wa arba'una harfan. Bermula daripada surat Fatihah ini yaitu Makkiyah, yakni yang diturunkan di kota Mekah. Sab'u ayatin terdiri dari 7 ayat. Tis'una wa ishruna kalimatan. Khabar ba'da khabar. Jadi dan terdapat 29 kalimat. Mi'atun wa salasatun wa arba'una harfan. Dan ada 143 huruf. Nah, jadi dimulai dengan kriteria daripada surat Al-Fatihah, jelaskan bahwasannya surat Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 7 ayat. Kemudian ada 29 kalimat dan ada 143 huruf dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabi'ah siratal ladzina ila akhiriha. Bermula pada Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabi'ah yang itu siratal ladzina ila akhiriha. In kanat al-basmalatu minha. Artinya jika Bismillahirrahmanirrahim ini dihitung jadi surat ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah, maka ayat ke-7 ini adalah siratal ladzina ila akhiriha. Kanat al-basmalatu minha. Jadi kalau misalkan Bismillah ini termasuk dalam surat Al-Fatihah, maka yang dihitung yang ayat ke-7 adalah suratal ladzina ila akhiriha sampai akhirnya. Wa in lam takun min hafaz sabi'ah, dan jikalau Bismillah ini tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah, maka fasabi'ah ayat yang ke-7 adalah ghairin maghdubi 'alaihim ila akhiriha sampai seterusnya. Nah, yang pertama ini, bagian yang pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan rincian daripada surat Al-Fatihah dan juga ikhtilaf yang ada di dalamnya, yaitu tentang bismillah. Karena kan banyak ikhtilaf, banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Dan juga ada yang mengatakan termasuk. Bahkan ada juga mengatakan bahwasannya bismillah ini tidak termasuk dalam Al-Qur'an. Nah,
Artinya Syekh Nawawi Al-Bantani ini menerangkan fenomena yang terjadi bahwasanya masih ada perdebatan yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita mengacu pada kitab Nahjut Taisir, karangan daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, di situ beliau menjabarkan tentang ikhtilaf di dalamnya, termasuk para pendapat empat imam mazhab. Yang pertama ada mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah dan juga tidak termasuk ke dalam Al-Qur'an, bukan bagian daripada Al-Qur'an. Nah, beliau berpendapat menyandarkan argumentasi ini kepada hadis sahih. Nah, ini kita buka. Jadi di Sahih Muslim, oh nggak bisa gerak ya? Oh nggak gerak nggak di situ, Ustaz? Oh, halamannya nggak mau gerak. Jadi ada di Sahih Muslim halaman 299 ini. Jadi oh nggak mau gerak. Jadi yang berbunyi kurang lebih tentang Bismillah. Sebentar. Oh nggak mau kebuka. Nah jadi dalam Sahih Muslim ini nggak bisa kebuka di aplikasi saya. Jadi yang diriwayatkan oleh Anas bahwasanya fa innahu asma bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak pernah mendengar bahwasanya sahabat dari apa namanya salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fa illam asma' ahada minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang lebih redaksinya begitu. Ini mau saya tunjukkan tapi kenapa ini nggak bisa. Nah, kurang lebih redaksinya seperti itu, bahwasannya sahabat Anas ketika sholat bersama Rasulullah SAW ini nggak pernah mendengar bahwasannya Nabi Muhammad, para sahabat, Abu Bakar, Utsman ini tidak mendengar bahwasannya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Ini menurut mazhab Maliki dan Hanafi. Kemudian Imam Hambali mengatakan bahwasannya suratul Fatihah ini termasuk ke dalam suratul Fatihah. Bismillah ini termasuk pada suratul Fatihah. Tetapi hanya ada di Al-Fatihah saja, tidak di lain surat yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya Bismillah itu semuanya termasuk ke dalam surat yang ada di Al-Quran. Dan Bismillah juga termasuk ke dalam ayat Al-Quran. Tetapi yang menjadi perdebatan di Nahjut Taisir itu, beliau mengatakan apakah Bismillah itu bagian daripada ayat tersebut atau bagian daripada ayat yang lain. Ini masih diperdebatkan, masih tergantung di kitab Nahjut Taisir karangan Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, seperti itu. Nah, adapun hadis yang bersandarkan ya sudah terkenal lah. Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wa innaha ummul kitab wa ummul Qur'an wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ahadi ayatiha. Nah, kurang lebih redaksinya seperti itu. Nah, jadi ketika kamu membacakan alhamdulillah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena ia adalah ummul kitab, ummul Qur'an, wasabul masani, yaitu 7 ayat yang dibacakan berulang-ulang, dan bismillahirrahmanirrahim ahadi ayatiha, dan termasuk dalam bismillah Al-Fatihah bismillah itu. Nanti insyaallah nanti udah saya rangkum di website saya pribadi dan ada sumbernya juga, nanti bisa di-share dan bisa dilihat daripada ringkasannya. Nah, ini yang pertama, bagian pertama adalah ikhtilaf dalam bismillah. Kemudian kita lanjut. Wahia mustamilatun ala arba'ati anwa'i minal ulumi. Nah, bagian kedua, Syekh Nawawi Al-Bantani ini menjelaskan tentang ada 4 ilmu pokok yang ada dalam bismillah. Berarti ada 4 ilmu pokok yang bisa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di sini.
Apa saja? Yang pertama ahaduha ilmu usuli waqad jama'ati atau jumi'ah ya. Majhul juga bisa. Waqad jumi'ati atau jama'ati ilahiyatu fi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, bermula daripada yang keempat ilmu pokok itu, yang pertama adalah ilmu usul. Nah, ilmu usul adalah ilmu usuluddin gitu ya. Ilmu tentang apa? Ketuhanan gitu ya. Ilmu tentang apa mencari tentang ayat-ayatullah gitu dan semacamnya. Waqad jama'ati ilahiyatu, dan sungguh yang melengkapi daripada ilmu usul ini, yang pertama adalah ilahiyah tentang ketuhanan. Nah, fi di dalam firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, jadi ilmu usul yang pertama ini adalah membahas tentang ilahiyah, tentang ketuhanan. Dan ini terangkum dalam surat Al-Fatihah yang pada ayat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ilmu usul yang pertama adalah ilahiyah, ketuhanan. Ya iya, karena Allah yang menciptakan segala makhluknya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian wan nubuwati, tentang kenabian. Fil ladina, dalam firman Allah, alladzina an'amta alaihim. Nah, orang-orang yang telah kau berikan nikmat pada mereka. Nah, jadi ini tentang kenabian. Setelah tadi dijelaskan tentang ilahiyah dalam ilmu usul ini, maksudnya diterangkan tentang ilahiyah, kemudian wanubuah tentang kenabian, dan di dalam firman Allah, alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah kau berikan nikmat pada mereka. Artinya siapa orang-orang yang diberikan nikmat? Ya tentunya mursalin, anbiya, salihin, siddiqin. Seperti itu. Wadarul akhirah fi malik yaumiddin. Dan yang selanjutnya wadarul akhirah, ya tentang negeri akhirat gitu. Di dalam firman Allah fi malik yaumiddin, yakni yang memiliki atau yang menguasai hari pembalasan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama membahas tentang ilmu usul, dan di dalam ilmu usul ini adalah ada ilmu ilahiyah, ketuhanan, yang tentunya diisyaratkan kepada firman Allah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kemudian ada wanubuwati, tentang kenabian, yakni ada di ayat alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah kau berikan nikmat pada mereka. Dan selanjutnya wadarul akhirah, tentunya tentang negeri akhirat, yakni dalam ayat Malik Yaumiddin, yaitu Allah lah penguasa atau pemilik daripada hari pembalasan. Itu yang pertama. Wasaniha, yang kedua, ilmu furu'i. Nah, yang kedua ada ilmu furu' wa a'dhamul ibadah. Dan yang paling besar adalah tentang ibadah. Nah, setelah ilmu usul, kemudian ada ilmu furu'. Ilmu furu' ini hukum-hukum Islam ya, atau bisa dibilang dengan fikih lah. Wa azamul ibadah, dan yang paling besar adalah tentang ibadah. Wa hiya maliyatun wa badaniyatun. Dan ibadah ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani terdapat dua. Yang pertama ada namanya ibadah maliyah, dan yang kedua ada namanya ibadah badaniyah. Apa itu maliyah? Maliyah adalah ibadah dengan harta, seperti infak, sedekah, zakat, itu. Akhir. Wabadaniyah ya, yang berkaitan tentang badan, kayak sholat, puasa. Ada yang dua-duanya, yaitu haji. Maliyah badaniyah bisa haji. Wahuma, dan keduanya ini, maksudnya maliyah badaniyah dalam ibadah tersebut, muftakirani ila umuril ma'ashi, dan tentunya membutuhkan atau berkaitan tentang urusan-urusan kehidupan. Minal mu'amalati wal munakahati, dari muamalah dan munakahat, yakni dari sosial gitu ya, wal munakahat, dan pernikahan. Nah, tentunya dalam hal ini maliyah dan badaniyah ini berkaitan tentang urusan kehidupan seperti muamalah dan munakahat. Itu kan tentunya seperti itu. Ada badaniyah, ada maliyah, dan sebagainya. Wala budda laha minal ahkami allati taqtadihal awamiri wan nawahi. Wala budda laha, maka tidak boleh tidak, maka harus minal ahkami allati taqtadiha, dari hukum-hukum yang menetapkan al awamiri wan nawahi,
perintah dan larangan. Nah, artinya apa? Dari semua ibadah ini, dalam ibadah ini ada maliyah, ada badaniyah, dan tentunya ini menyangkut tentang kehidupan kita sehari-hari dari muamalah dan munakahat. Wala buddalah, dan ini semua berkaitannya tentang perintah dan larangan. Tentunya ibadah ada yang dilarang, ada maksudnya dalam ibadah itu ada yang sifatnya dilarang, ada yang dibolehkan gitu. Jadi tidak terlepas gitu. Wala buddalah minal ahkami allati taqtadiha al-awamir wan nawahi. Nah, gitu. Ini yang kedua tentang ilmu furu'. Nah, kemudian ilmu furu' ini mungkin menurut apa namanya? Menurut kami sebagai pengkaji, ini tidak disebutkan isyarat ayatnya. Mungkin menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengisyaratkan pada ayat iyyaka na'budu. Hanyalah kepada engkau kami menyembah. Gitu. Hanyalah kepada engkau kami beribadah. Nah, ini masuknya ke ilmu furu, yaitu wa'azamul ibadah, ilmu tentang fikih, hukum-hukum Islam. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, selain daripada ilmu usul, terus ilmu furu, wasalisuha, ilmu tahsilil kamalat. Yang ketiga adalah ilmu tahsil kamalat. Apa itu ilmu tahsil kamalat? Ilmu yang meraih kesempurnaan. Wa huwa ilmu akhlak wa minhu istiqamatu fit tariqah. Dan ia adalah ilmu akhlak, dan sebagian daripada ilmu akhlak itu adalah keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dibilang ini ilmu tasawuf. Untuk meraih kesempurnaan, maka dibutuhkan ilmu akhlak, dan sebagian daripada ilmu akhlak itu adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila dalikal isyarah biqaulihi wa iyyaka nasta'in. Dan itu semua ila dalika, dan itu semua tentang ilmu tahsilul kamalat yang sebagian daripada ilmu akhlak dan istiqomah itu mengisyaratkan isyarah biqaulihi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta. Jadi hanyalah kepadamu kami meminta. Wa qad jama'ati syari'atu kullu hafiz siratal mustaqim, dan sungguh telah melengkapi daripada ilmu tahsil kamalat ini, yakni syariat kullu hafiz siratal mustaqim, dan semuanya dalam ayat siratal mustaqim, yakni tunjukkanlah jalan yang lurus. Nah, syariat di sini Syekh Nawawi mengatakan sebagai agama. Jadi syariat ini adalah sebuah agama. Jadi kulluha, semuanya dari penyempurnaan dari tahsil kamalat ini, yaitu ilmu akhlak, istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu jatuhnya pada ayat siratal mustaqim, jalan yang lurus yang sudah mencakup. Karena syariat ini adalah agama. Ya siratal mustaqim, ya Rabb, tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Nah, jadi ini ilmu tasawuf. Kemudian warabi'uha, dan yang keempat ilmu qasasi wal akhbari. Jadi ilmu tentang cerita-cerita wal akhbari, dan berita-berita. Anil umamil khaliyah, yakni dari umat-umat yang terdahulu. Wa qad jama'ati su'ada'a minal anbiya'a wa ghairahum. Wa qad, dan sungguh melengkapi daripada ilmu qasas wal akhbar, yaitu wa qad jama'ati su'ada'a, orang-orang yang diberikan kebahagiaan, minal anbiya'i, dari para nabi, wa ghairahum, dan selain daripadanya. Ya tadi seperti mursalin, anbiya, salihin, siddiqin. Fil ladina an'amta alaihim, dalam firman Allah dalam ayat alladina an'amta alaihim. Alladzina, orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Nah, jadi ini sudah cerita-cerita tentang umat terdahulu. Yang pertama menjelaskan tentang su'ada, tentang kebahagiaan dari para nabi dan selainnya. Dalam firman Allah alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Jadi para nabi, para mursalin, anbiya, sholihin, siddiqin.
wal ashqiya'a minal kufari, dan tentunya orang-orang yang diberikan kepedihan, orang-orang yang diberikan kepedihan minal kufari, dari orang-orang kafir, fi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dalam firman Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi yang keempat ini sudah lengkap secara mujmal menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu yang tentunya dalam kisah tersebut ada yang Allah berikan kebahagiaan, wa qad jama'ati su'ada minal anbiya, yaitu dari para nabi, wa ghairahum, dan selainnya tadi mursalin, siddiqin, dan yang lainnya. Dalam firman Allah alladzina an'amta 'alaihim, dan juga ada yang diberikan siksaan oleh Allah, wal ashqiya minal kufar, yakni orang-orang kafir, dalam firman Allah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Nah, ini memang Syekh Nawawi Al-Bantani ini menjelaskan tidak langsung tafsirnya gitu, menjelaskan secara rinci dulu apa itu rincian daripada surah Al-Fatihah. Bagian yang pertama dijelaskan tentang ikhtilafnya juga, kemudian menjelaskan tentang makna-makna apa saja yang ada di dalam surah Al-Fatihah, terdapat ilmu apa saja. Ini bagian kedua. Yang pertama ada ilmu usuluddin gitu ya, tentang teologi atau ketauhidan. Kemudian wasaniyah, yang kedua ilmu furu'i, yaitu tentang hukum-hukum Islam atau bisa disebut dengan fikih. Wasalisuha, dan yang ketiga ada ilmu tahsilin kamadat, yaitu ilmu tentang tasawuf, ya kan, bagaimana akhlak istiqomahan, al istiqomatu khairun min karabah, qalil mustamir khairun min katsir munqati'. Nah, itu masuk semua tentang istiqomahan kita dalam beribadah pada Allah. Wa rabi'uha, dan yang keempat ada ilmu qasas wal akhbar. Jadi ilmu-ilmu tentang cerita dan berita-berita, yang dimana ada umat yang diberikan kebahagiaan dari para nabi dan selainnya, dan juga ada umat-umat yang diberikan kesengsaraan, itu orang-orang kafir. Nah, ini jadi luar biasa lengkapnya kita mengetahui sebelum kita menafsirkan daripada tafsir suratul Fatihah. Nah, kemudian kita lanjut, barulah dimulai dengan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u baha'ullah, wasinu sana'uhu fala syai'a a'la minhu. Bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-ba'u baha'ullah. Nah, jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini menerangkan dari bismillah ini dengan asmaullah, dengan nama-namanya Allah, semuanya dirincikan oleh beliau. Gitu. Jadi al-ba'u baha'ullah, dalam bismillah ini. Baha'ullah itu artinya kemegahan, keagungan Allah. Wasinu, dan sin yang ada di bismillah ini, sana'uhu, ketinggian daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Fala syai'a a'la minhu, dan tidak ada lagi yang sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Nah, dan ini juga memperdebatkan, ya, maksudnya ada pembahasan kenapa bismillah ini nggak ada hamzah wasal gitu ya. Maksudnya bukan alif di sana tapi hamzah wasal menurut lisanul Arab. Jadi di sini jelaskan tentang pendapat ulama Basrah dan Kufah, menerangkan kalau misalkan itu diartikan sebagai bismi gitu ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka harus ada hamzah wasal, ismun gitu. Sama kayak di surat-surat Al-A'la, Sabihisma, gitu, dengan menyebut Tuhanmu gitu. Nah, di sini karena asal katanya itu dilihat dari kamus lisanul Arab itu sana'uhu, yaitu ketinggian Allah. Jadi yang lebih mubalaghah gitu ya. Jadi bukan hanya artinya dengan menyebut nama Allah, tapi dengan menyebut ketinggian namanya Allah gitu. Ada kata yang di sana. Kalau misalkan kita lihat dari tafsir Ibris, nah karangan daripada Ki Haji Mustafa Bisri, beliau mengartikan di sana Bismillahirrahmanirrahim, kaluhurannya Gusti Allah. Nah, jadi ketinggian Gusti Allah, ketinggian namanya Gusti Allah. Gitu. Jadi karena asal katanya itu bukan ismun tapi samawa.
gitu. Dari apa namanya? Sana'uhu, ketinggian, atau samaun gitu, langit. Maka di sini dihilangkan daripada hamzah wasolnya, karena memang hamzah wasol dianggap memang penting gak penting gitu. Kalau menurut retorika sastra. Baha'ullah yaitu keagungan atau eh, kemegahan Allah, wasinus sana'uhu, dan ketinggian Allah, fala syai'a min, maka tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Wal mimu, dan mimnya daripada bismillah, mulkuhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eh, Raja dari setiap segala sesuatu yang yang berkuasa. Jadi Allah itu maha raja, maha berkuasa dari segala sesuatu yang berkuasa manapun. Jadi mimnya mengartikan sebagai raja dari segala raja gitu. Wal ba'u, dan baknya oh, Syekh Nawawi ini mengulanginya lagi ketika disebutkan tadi bahwa umma wasinu sana'uhu fala syai'a minhu. Kemudian diulanginya lagi, ya untuk menegaskan gitu kali. Maksudnya nggak cuma ada baha'ullah di sana, ternyata ada lagi gitu asmanya, asmaullahnya. Nah, ini diterangkan lagi, diulangi lagi jadinya. Wal ba'u, dan baknya dalam bismillah ini ibtida usmihi bariin basirin. Al ba'u, yaitu baknya bermula dari namanya Allah, bariin, yang maha menciptakan segala sesuatu, basirin, yang maha melihat. Wasinu, dan sinnya itu ibtida usmihi sami'in. Dibaca khabar mubtada mahdzuf aja jadi basirun ya, biar enak. Ibtida usmihi bariun basirun. Ibtida usmihi bariun basirun. Bermula dari namanya Allah itu bariun, yaitu maha menciptakan segala sesuatu, basirun, maha melihat. Wasinu, dan sinnya itu ibtida usmihi sami'un. Bermula dari namanya Allah itu sami'un, maha melihat, maha mendengar. Wal mimu, dan mimnya itu dalam bismillah ibtida usmihi majidun malikun. Majid, yang maha agung, malikun, yang maha merajai. Wal alifu ibtida usmihi Allah, dan alif itu yang ada dalam bismillah bermulanya dari nama Allah, ya Allah. Wal lamu, dan lamnya itu ibtida usmihi datif, bermula dari namanya Allah itu datif, yakni maha lembut. Wal ha'u ibtida usmihi hadi, dan haknya itu dalam kalimat bismillah itu hadi, yang maha memberikan petunjuk. Warra'u, dan ra'nya itu dalam bismillah ibtida usmihi rozak, yang memberikan rizki. Wal ha'u, dan haknya dalam bismillah ini ibtida usmihi halim. Halim itu maha menahan segala sesuatu dari kemarahan. Wan nunu, dan nunnya ini dalam bismillahirrahmanirrahim ibtida usmihi nafi' wan nur, yakni maha memberikan manfaat, wan nur, dan maha memberikan cahaya. Wah, ini Masya Allah. Jadi semuanya dibongkar sama Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita misalkan baca, ini sudah meresapi gitu makna-makna yang ada dalam kalimat bismillah. Baknya bismillahirrahmanirrahim, baknya itu baha'ullah, sinnya itu sana'uhu, mimnya itu mulkuhu, alifnya itu Allahu, ya kan, ila akhirih. Nah, jadi bisa menghayati bagaimana kita mengesahkan Allah dengan kalimat-kalimat huruf yang dinisbatkan kepada asmaullah seperti itu. Nah, baru setelah itu lanjut ke ayat yang kedua. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'amihi sawabighi ala ibadihi alladhina hadahum lil iman. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Wa syukrulillah, dan syukur juga hanyalah diperuntukkan pada Allah. Bini'amihi sawabigi, bini'amihi jama' dengan nikmat-nikmat as-sawabigi yang banyak, ana ibadihi, pada hambanya, alladzina hadahumul iman, orang-orang yang diberikan petunjuk lil iman, dengan keimanan. Artinya apa? Alhamdulillah,
dalam ayat ini ya pujian hanya bagi Allah. Syukur kita juga hanya bagi Allah. Ya tentunya kenapa pujian itu dan syukur itu hanya milik Allah? Bi ni'amihi sawabi. Karena Allah lah yang memberikan kita nikmat yang begitu banyak ala ibadihi ya kepada kita. Alladzina hadahum min iman. Dan tentunya Allah memberikan hidayah keimanan pada diri kita. Nah, tentunya alhamdulillah kita pujian itu hanya bagi Allah, syukur itu juga hanya bagi Allah. Ya karena Allah yang memberikan hidayah tentang keimanan dalam diri kita. Makanya dibacakan alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, ay khaliqil khalqi wa razaqahum wa muhawwilihim min halin ila hal. Rabbil alamin, Rabbnya itu adalah Allah, al-alamin itu adalah makhluknya Allah. Ay khaliqil khalqi, yakni yang menciptakan makhluknya, warazikihim dan memberikan rizki padanya, wa muhawwilihim dan merubah makhluknya tersebut min halin dari keadaan ila hal kepada keadaan yang lain. Ya tentunya Allah adalah Tuhan semesta alam yang mampu memberikan yang telah menciptakan kita, ay khaliqul khalqi, yang memberikan rizki wa razikihim, dan tentunya wa muhawwilihim min halin ila hal. Dan tentunya yang memberi mengarahkan kita dari sesuatu pergerakan pada pergerakan yang lain gitu kurang lebih. Ar-Rahmani, nah, Ar-Rahman yakni pengasih. Apa yang dimaksud pengasih? Ay al-atifi 'alal bari wal fajir birrizqi wa dafil afati anhum. Ay al-atif. Al-atif ini yakni maha lembut. Jadi Ar-Rahman ini pengasih, maknanya ada al-atif, yang maha baik, yang maha lembut, 'alal bari wal fajir, kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Birrizki, dengan rizkinya Allah, wa daf'al afati anhum, dan menjauhkan segala mara bahaya daripada orang-orang tersebut. Nah ini subhanallah. Jadi makna Ar-Rahman ini al-atifu 'alal bari wal fajr birrizki wa daf'al afati anhum. Jadi Allah itu nggak pandang siapapun, mau kamu jahatnya sampai ke ubun-ubun juga, ya kan? Mau gimana juga, tetap Allah memberikan rizki. Tentu masih diberikan nafas, diberikan rizki, kesehatan dan segala macamnya. Bahkan wadafil afati anhum, gitu. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah ini kan subhanallah. Gitu. Benar-benar Allah maha pengasih, gitu. Tidak pandang siapapun orangnya, dia mau jahat baik, jelek ganteng gitu kan, kaya miskin. Nah, ini semuanya udah terangkum gitu dalam kata Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahimi ay alladhi yasturu alaihimud dunuba fid dunya wa yarhamuhum fil akhirati fayudkhiluhumul jannah. Yakni alladhi yasturu alaihimud dunuba. Jadi Ar-Rahim ini pengasih, tadi Ar-Rahman, dan ini penyayang. Ay alladhi yasturu alaihimud dunuba. Ini Masya Allah. Jadi penyayang ini ay alladhi yasturu alaihimud dunuba. Allah itu akan menghapuskan segala dosa-dosa orang tersebut yang Allah rahimkan. Fid dunya, di dalam dunia, wa yarhamuhum, dan menyayangi mereka fil akhirah, di akhirat. Fa yudkhiluhumul jannah, maka masuklah mereka ke surga. Nah ini mungkin menjadi tinggal dipilih kita mau jadi Ar-Rahman apa Ar-Rahim gitu. Kalau kita insya Allah dapat dua-duanya nih, insya Allah itu. Jadi Ar-Rahim ini ya kita dihilangkan dosa-dosa kita gitu kan yang ada di dunia, dihapuskan, kemudian dikasihinya kita, disayanginya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, maka dimasukkanlah kita ke surga gitu. Kemudian ayat selanjutnya Maliki Yaumiddin bi isbatil alifi inda asima wal kisai wa yaqub ay mutasarrif fil amri kulluhu yaumal qiyamah, kullihi yaumal qiyamah. Jadi maliki yaumiddin. Nah,
Malik yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Apa yang dimaksudkan dengan pemilik hari pembalasan? Bi isbatil alifi, dengan menggunakan alif anda Asim, menurut Asim dan Kisai dan Yakub, ay mutasarrif, yakni ay mutasarrifin, yakni pemilik fil amri, dalam perkara kulihi, semua, yaumal kiamah, di hari kiamat. Oh, nah jadi Malik ini artinya adalah pemilik. Bi isbatil alif, ada alifnya, Malik. Itu yang kita baca biasa ya. Maliki. Artinya bi isbatil alifi ay mutasarrifin fil amri kullihi yaumal qiyamah. Jadi artinya pemilik hari pembalasan. Gitu. Kalau misalkan bi isbatil alif, menggunakan alif. Nah, lalu apa bedanya kalau misalkan tanpa alif? Kama qala ta'ala, kama qala ta'ala, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah, Al-Infitar ayat 19. Kama sebagaimana Allah berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin, tidak ada seorang pun pada hari itu yang menolong seseorang yang lain. Wal amru yauma idzillah, karena ya hanya Allah yang memiliki atau mengatur urusan itu, maksudnya di hari kiamat gitu ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menolong seorang yang lain sedikit pun, kecuali dengan tentunya hanya Allah yang memiliki kuasa atau pemilik hari tersebut, hari kiamat maksudnya. Ini bersandarkan artinya wal amru yauma idilillah gitu, karena Allah lah pemilik daripada yaumul kiamah. Wa indal bakina, dan selain daripada tadi kisah Yaqub bihadfil alifi, dengan dihilangkan alifnya. Nah, ini perbedaan antara biisbatil alif dengan bihadfil alif. Wal makna ay mutasarrifu fi amril qiyamah bil amri wan nahi. Jadi yakni ay mutasarrifu, pemilik atau penguasa, fil amril kiamah, dalam perkara atau urusan hari kiamat, bil amri, dengan perintah dan larangan. Jadi ini artinya penguasa. Kalau tadi dengan bi isbatil alif maliki, bi isbatil alif maliki ini artinya pemilik. Nah, pemilik hari pembalasan gitu, hari kiamat, pemilik gitu. Sedangkan kalau misalkan dihilangkan alifnya, menjadi penguasa. Jadi mubalaghah, walaupun hurufnya kurang. Begitu. Walaupun hurufnya kurang ya. Tentunya pemilik sama penguasa ya tinggian penguasa. Kalau misalkan bihafil alif, dihilangkan alifnya. Maliki gitu. Tapi karena ada alifnya, maka artinya pemilik. Iya karena budu ay la na'budu ahadan siwa. Nah, ini tahsis. Tahsis itu mendahulukan maf'ul lebih dulu daripada fa'il gitu. Nah, makanya artinya ay la na'budu ahadan siwa. Tidak ada yang kami sembah apapun selain Engkau ya Rabb. Gitu. Iya karena na'budu. Jadi tahsis, fa'ilnya lebih dulu, iyaka. Maf'ulnya lebih dulu maksudnya. Maf'ulnya lebih dulu daripada fa'il. Wa iyyaka nasta'in, ini juga tahsis, maf'ulnya didahulukan daripada fa'il. Aibika nasta'in ala ibadatika fala haula 'anil ma'siyati illa bi asmatika wala quwwata 'ala ta'ati illa bi taufiqika. Yakni bika nasta'in, dengan kepadamu nasta'inu, kami meminta, ala ibadatika, kepada atas kami beribadah kepadamu, fala haula, maka tidak ada upaya, anil maksiati, dari berbuat maksiat, illa bi asmatika, kecuali dengan penjagaanmu, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, ala taati, dalam mentaatimu, illa bi taufikika, kecuali dengan taufikmu. Nah, iya, karena kita meminta, ya kita tidak akan tidak bisa meninggalkan maksiat, illa bi asmatika, kecuali dengan penjagaanmu, dan tidak ada kekuatan kita beribadah pada Allah, mentaati Allah, illa bi taufiknya, kecuali dengan taufiknya Allah. Nah, gitu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim,
tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, apa yang lurus ini? Apakah kita belum lurus? Apa namanya agama Islam kita? Aizidna hidayatan ila dinil Islam. Artinya di sini bukan karena kita belum lurus, tapi aizidna. Nah, Syekh Nawawi mengatakan aizidna, yakni tambahkanlah hidayah ila dinil Islam, kepada agama Islam kami. Nah, itu jadi tambahkanlah, bukan artinya syiratal mustaqim, bukan tunjukkanlah, karena kita sudah di jalan yang benar, yaitu dengan memeluk Islam. Cuman di sini menjelaskan aizidna hidayatan ila dinil Islam, tambahkanlah hidayahnya ya Rob. Gitu. Nah, iman aja kan al iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Gitu kan. Apa? Iman itu kan bisa berkurang dan bertambah, bisa bertambah karena ketakwaan, bisa berkurang karena maksiat. Maka itu zidil hidayatan ila dinil Islam ya Rob. Atau awil makna adimna mahdiyina ilaihi, atau dengan makna adimna. Adimna itu bisa tetapkan ya. Tetapkanlah kami mahdiyina pada dengan petunjuk ilaihi pada Islam. Jadi tetapkanlah. Udah jangan kemana-mana gitu. Ya Rob, tetapkanlah hidayah ini. Adimnah mahdiyina ilaihi. Supaya siratal mustaqim. Kemudian siratal ladina an'amta alaihim. Nah, ini artinya jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat pada mereka. Ai dinal ladina mananta alaihim bid-dini minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Nah, siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka berupa agama, berupa dari para nabi, dari para siddiqin, dari para syuhada dan salihin. Ini yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi ay ghairil yahudi alladhi ghadabta alaihim waladdallun. Ghairil maghdub bukan apa? Maghdub Allah yang murkai gitu ya. Ghairil maghdub yang dimaksud murka itu siapa? Ai ghairi dinil yahudi. Nah, ini bukan orang Yahudi. Yang Allah murkai ini bukan orang Yahudi ternyata. Alladzi ghadabta alaihim. Alladzi orang-orang yang ghadabta engkau murkai. Alaihim waladdallin, dan bukan juga orang yang sesat. Siapa yang sesat? Ay ghairi dinin nasara alladzi dhallu an Islam. Ay yakni ghairi dinin nasara, dan juga bukan orang Nasrani. Alladzina dhallu, orang-orang yang sesat anil Islam, dari Islam. Nah, jadi maghdub, ghairil maghdubi dan dhalin ini, maghdub ini Allah murkai bukan orang-orang Yahudi. Gitu. Bukan orang-orang Yahudi, dan juga bukan orang-orang yang sesat ini bukan orang Nasrani. Jadi Syekh Nawawi menerangkan seperti itu. Maghdub ini bukan orang Yahudi. Allah nggak murka sama orang Yahudi. Allah juga nggak bukan yang sesat itu, dalam Al-Quran juga bukan orang Nasrani. Wa yuqal, maka seorang mengatakan al-maghdubu alaihim humul kufar. Nah, jadi beberapa pendapat mengatakan al-maghdubu alaihim humul kufar. Maghdub ini adalah orang-orang kafir. Gitu. Maghdub adalah orang-orang kafir. Al-maghdub adalah orang-orang kafir. Nah, jadi maghdub ini tidak semuanya gitu ya. Tapi pendapat ulama ada yang ini. Kayak di surat An-Nisa tuh apa itu? Kayak mayyaqtul mu'minam muta'ammidan. Terus apa? Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adaban 'azima. Itu kan An-Nisa ayat berapa? Saya enggak hafal ayatnya. Itu kan Masya Allah, itu ngeri banget gitu kan. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, barang siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, maka ganjarannya adalah neraka jahanam yang abadi, yang kekal. Wa ghadiballahu alaihi, wah Allah kan marah gitu, murka, dan melaknatnya, dan memasukkannya wa adallahu adaman aziman, memasukkannya pada azab yang sangat pedih. Jadi nggak pandang bulu gitu. Kalau menurut pandangan ulama,
berprinsip pada surat An-Nisa tadi. Karena udah apa, kalau misalkan maghdub itu Allah udah benar-benar enggak pandang siapapun, maghdub gitu. Waghadiballahu alaihi wa la'anahu. Tapi di sini membedakan antara ya maghdub ini bukan orang Yahudi dan juga bukan orang yang bukan orang Nasrani. Wa yuqal dari maghdub alaihim. Nah, jadi maghdub itu adalah orang kafir, alaihim humul kufar, wadhalun adalah wadhalun ini adalah yang sesat. Siapa yang sesat? Humul munafiqun, orang-orang yang munafik. Nah, kenapa bisa dikatakan maghdub ini menjadi orang yang kafir dan dhalun ini menjadi orang yang munafik? Li'anna Allah Ta'ala dzakara al-mu'minina fi awalil Baqarah fi arba'i ayatin fi arba'i ayatin. Nah, alasannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang mukmin di dalam surat Al-Baqarah dalam 4 ayat. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan berita tentang orang-orang mukmin dalam 4 ayat dalam surat Al-Baqarah. Berarti dari dalikal kitabula mana tuh? Dalikal kitabula raiba fihi hudal muttaqin sampai walladzina yu'minuna bil ghaib walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Seperti itu. Jadi fi arba'i ayat. Kemudian summa sanna bi dzikril kufar fi ayataini. Kemudian disebutkan tentang orang kafir di ayat 2 ayat setelahnya. Jadi ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika hum muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, terus apa lagi? Summa salas, kemudian alasan yang ketiga bidzikril munafiqin fi salasa asyrata ayat. Jadi disebutkan orang munafik dalam 13 ayat yang selanjutnya. Berarti dari wa minan nas itu munafik ya. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin ila akhirih dan seterusnya sampai 13 ayat dan seterusnya itu disebutkan orang-orang munafik di situ. Makanya ini paling bahaya ini dolun, ini orang-orang munafik, dolun mudil gitu. Sesat menyesatkan itu orang munafik ternyata, bukan orang-orang Nasrani. Wa yasunnu lil qari ba'da faradhihi min al-Fatihah ayyakula amin. Disunahkan para pembaca ba'da faradhihi setelah membaca daripada surah Al-Fatihah ayyakula maka ucapkan amin. Berarti amin. Nah, amin ini bukan termasuk ke dalam Al-Quran, bukan termasuk dalam surah Al-Fatihah, tetapi ada pembahasannya sendiri dalam hadis yang menyatakan kita harus menyebutkan amin gitu. Ba'da faradhihi min al-Fatihah. Apa itu amin? Wahwa ismun bima'na fi'lun amrin wahwa istajib. Nah, amin ini adalah isim, maknanya adalah fi'il amr yang artinya istajib. Kabulkanlah ya Allah. Allahu a'lam. Nah, ini pembahasan tentang tafsir suratul Fatihah yang dimana di sana terdapat 3 bagian tadi. Bagian pertama tentang rincian daripada surat Al-Fatihah beserta tentang ikhtilaf di dalamnya yang Syekh Nawawi telah jabarkan di sini. Kemudian bagian kedua tentang 4 ilmu pokok yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, yang ada ilmu usul, ilmu usuluddin, teologi gitu ya. Dan kedua ada ilmu furu, ilmu tentang hukum Islam, fikih, ilmu tahsilil kabalat, ilmu tasawuf, dan terakhir ilmu qasas wal akhbar, ilmu tentang cerita-cerita dan kabar-kabar gembira dan kabar-kabar yang tidak gembira, dan baru tafsirnya di sini. Oke, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barangkali ada salah ucap atau salah-salah dalam mengharokati dan mengartikan, mohon dimaafkan karena Al-Fakir masih belajar, bisa dikoreksi oleh guru-guru saya yang ada di sini di PKU. Dan semoga bisa menjadi masukan saya, dan nanti juga saya sudah meringkasnya dalam sebuah tulisan blog gitu ya. Saya nanti bisa di-share supaya teman-teman juga bisa mengkoreksi apa ada kesalahan dalam penulisan saya. Syukran, kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Haidar yang telah memaparkan surat Al-Fatihah dalam kitab Marwah Labid yang tadi sudah dijelaskan begitu gamblang ya, sangat jelas. Tadi yang saya catat di sini di surat Al-Fatihah itu juga memiliki